Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini berjumpa kembali kita di dalam Suara Gembala. Dan saat ini saya mengucapkan selamat Hari Jumat Agung. Kita merayakan, memperingati akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di hari Jumat Agung ini. Nah, kalau bicara tentang Jumat Agung, saya mengingat akan ketaatan Tuhan Yesus, di mana Dia taat sampai mati di kayu salib. Ketaatannya bukti dari kasih-Nya kepada kita. Dia taat supaya kita diselamatkan. Dia taat supaya hubungan antara manusia dengan Bapa dipulihkan. Dia taat menderita. Dia taat menghadapi semua pencobaan. Dia taat menghadapi semua hinaan, bahkan cercaan apapun yang dialaminya. Dia taat sampai mati di kayu salib, dan di atas kayu salib Dia katakan, "It's finished," sudah selesai, dan kemenangan itu pun terjadi dan setan dikalahkan. Nah, saudara, hari ini saya mau mengajar setiap kita tentang ketaatan, betapa pentingnya sebuah ketaatan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita taat menghadapi apapun di dalam perjalanan hidup kita, ada banyak ujian, ada banyak pencobaan, ada banyak rintangan. Nah, ketika kita berjalan di dalam ketaatan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya orang-orang yang taat akan menerima kemenangan demi kemenangan. Nah, saudara, dikatakan dalam Roma 5 ayat 19, dikatakan begini. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Dan Alkitab katakan dalam Roma 5 ayat 19, karena ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, dia tidak taat. Karena Tuhan memberikan perintah kepada dia untuk menguasai bumi, untuk berkuasa, untuk menaklukkan bumi ini. Dan artinya, saudara, manusia tidak dapat ditaklukkan oleh setan. Manusia tidak dapat ditaklukkan atau dikuasai oleh kegelapan. Tetapi pada kenyataannya, saudara, manusia tidak taat terhadap apa yang Tuhan katakan. Akhirnya manusia ditaklukkan oleh setan. Manusia ditaklukkan oleh dosa. Akhirnya manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dari sini kita melihat, saudara, upah dari ketidaktaatan adalah dosa. Upah ketidaktaatan adalah dosa. Akhirnya semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di sini katakan bahwa karena ketidaktaatan satu orang, ya, manusia semua orang telah berdosa. Nah, tetapi menariknya adalah ketaatan satu orang, membuat semua orang menjadi benar. Nah, ketaatan Tuhan Yesus ketika Dia datang ke dunia, awal-awal Dia datang ke dunia, Dia hendak dibunuh oleh Herodes. Dan Dia mengalami hinaan, Dia mengalami cercaan. Bahkan dalam pelayanannya tidak sedikit ahli Taurat, tidak sedikit orang-orang di sekelilingnya hendak menghukum Dia. Bahkan murid-murid yang dekat dengan Dia pun menjualnya, bahkan menyangkalinya. Nah, saudara, banyak yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia ini. Bahkan Dia mengalami yang namanya pencobaan dari ahli-ahli agama. Dia mengalami pencobaan dari tentara Romawi. Dia harus dihukum, dicambuk, bahkan dia harus memikul salib, bahkan dia sampai di kayu salib, dan dia benar-benar diperlakukan seperti orang yang tidak bermartabat, saudara. Itu pun dia taat. Bahkan dia katakan sudah selesai, seperti saya katakan tadi. Nah, mari kita melihat, saudara, perbedaan antara Adam dengan Tuhan Yesus. Adam gagal, tapi Tuhan Yesus mengalami kemenangan. Dan Alkitab katakan, barang siapa ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Nah, Yesus menyatakan bahwa ketika Dia taat, bahwa setan dikalahkan, setan mengalami kekalahan, saudara. Setan dihancurkan. Ketaatannya itu, saudara, ketaatannya itu. Nah, saya mau beritahu buat kita semua, ada banyak orang di dalam kehidupan ini, ada banyak orang di dalam perjalanan hidupnya, ya, ketika dia menghadapi cobaan, ketika dia menghadapi pergumulan, ketika dia menghadapi tantangan, ya, dia mulai tidak taat.
Dia mulai berjalan menurut apa yang dipandangnya baik. Dia mulai berjalan menurut apa yang dipandangnya benar. Benar menurut dirinya sendiri. Benar menurut apa yang dia pikir, saudara. Benar menurut apa kata dunia. Benar menurut filosofi dunia. Tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kita mau hidup benar, bukan apa kata dunia, tapi kita mau hidup benar apa kata Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi orang yang taat. Biarlah kita boleh menjadi orang yang benar-benar tetap konsisten di dalam iman kita. Biarlah kita menjadi orang yang tetap komitmen di dalam iman kita, saudara. Apapun tantangan yang kamu sedang hadapi hari ini, apapun pergumulan yang sedang kamu hadapi hari ini. Nah, mari saudara kita belajar bersama-sama hari ini memiliki prinsip ketaatan. Nah, ketaatan pada waktu apa, saudara? Ketaatan ketika kita menghadapi masalah. Ketaatan untuk tetap setia kepada Tuhan, ketaatan untuk tetap percaya kepada Tuhan, ketaatan untuk tetap berserah kepada Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan orang-orang yang taat, adalah orang yang tidak pernah mundur terhadap imannya, tetap percaya kepada Tuhan bahwa masalah yang dialaminya itu pasti akan mendatangkan kebaikan, saudara. Orang-orang yang taat tidak pernah saya melihat hidupnya mengalami kemunduran. Orang yang taat adalah orang yang selalu melihat hal-hal baik yang ada di depannya. Nah, ketaatan ketika kita menghadapi masalah, mari tetap taat kepada Tuhan. Jangan pernah undur dari imanmu. Jangan pernah undur dari setiap pengharapanmu kepada Tuhan. Nah, saudara, ketika ada banyak orang ketika dia sakit, ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia menghadapi tantangan, dia mulai tinggalkan imannya. Dia mulai sangkali imannya. Dia mulai tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa doaku tidak dijawab? No. Hari ini, saudara, kita mau belajar. Kita menjadi anak-anak yang baik, saudara. Kita mau melihat bahwa kita menjadi anak yang taat dalam keadaan apapun, kesulitan apapun, pergumulan apapun. Kita mau tetap menjadi anak yang taat kepada Bapa. Apa yang Dia firmankan, apa yang Dia ajar, kita tetap taat dan setia kepada Dia. Nah, kita mau taat terhadap apa lagi, saudara? Kita tetap taat terhadap persekutuan kita kepada Tuhan. Kita tetap taat kepada hubungan keintiman, persekutuan kita dengan Tuhan. Karena persekutuan kita itu, saudara, dengan Tuhan menentukan kekuatan di dalam hidup kita. Nah, saya melihat, saudara, dengan siapa kita hari-hari kita diisi, maka orang-orang tersebut, maka hal-hal tersebutlah yang akan menguasai kita. Kalau dunia selalu mengisi hidup kita, hari-hari kita diisi oleh dunia, hari-hari kita diisi oleh hal-hal yang sifatnya duniawi, filosofi duniawi, kebenaran yang sifatnya duniawi, saudara. Nah, kalau hari-hari kita selalu diisi oleh itu, maka hal-hal itulah yang akan menguasai hidup kita. Karena pikiran dan hati kita itu ditentukan terhadap apa yang masuk dalam kehidupan kita. Nah, kalau hal-hal yang dunia selalu masuk, saudara, kebenaran dunia, perspektif dunia selalu masuk dalam hidup kita, maka hal-hal itulah yang akan menguasai kita. Hal-hal itu yang akan mendrive hidup kita. Keputusan-keputusan yang kita ambil akan ditentukan terhadap apa yang selalu masuk dalam diri kita. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya mau mengajak setiap kita, biarlah kebenaran dalam kehidupan kita, dalam hari-hari kita, biarlah kebenaran yang menguasai kita. Itu yang kita konsumsi, itu yang kita makan setiap hari. Perjumpaan dengan Yesus, keintiman, pujian, penyembahan, firman, persekutuan dengan Tuhan. Biarlah itu selalu masuk di dalam kehidupan kita. Itu yang mengisi hari-hari kita. Kita tetap taat, kita tetap konsisten, kita tetap disiplin untuk melakukan persekutuan dengan Tuhan. Saya percaya, saudara, ketika itu terus ada dalam hidup kita, itu terus ada dalam hidup kita, maka kebenaran itulah yang akan menguasai hidup kita. Maka kebenaran itulah yang akan mendrive kita. Nah, saudara, sekarang saudara tinggal pilih, saudara. Saudara mau taat ikut dunia atau taat ikut Tuhan? Saudara mau bersekutu dengan dunia ini atau mau bersekutu dengan Tuhan? Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, saya mau mengajak setiap kita,
saudara, biarlah engkau taat untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Apapun keadaanmu, apapun tantangan yang sedang kamu hadapi, tetaplah taat untuk bersekutu dengan Tuhan. Miliki hari-hari, waktu-waktumu untuk bersekutu di dalam doa, saudara. Setiap hari doa pujian, penyembahan, terus persekutuan dengan Tuhan. Firman Tuhan masukkan dalam hidupmu, maka engkau akan melihat, saudara, bagaimana hidupmu akan dituntun oleh firman, hidupmu akan dituntun oleh kebenaran. Nah, saudara, apa yang Yesus lakukan di dalam pergumulannya, dia tetap dituntun apa kata Bapaknya. Dia katakan, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Artinya apa, saudara? Dia mau dituntun oleh Bapaknya. Apapun keadaan yang sedang dihadapinya, dia tetap bersekutu dengan Bapaknya. Dia tetap bersekutu dengan Bapa. Dan inilah yang menjadi teladan buat kita. Saya percaya orang yang tetap konsisten, orang yang tetap taat, ya, orang yang tetap taat kepada Tuhan, terhadap firman, apapun yang sedang terjadi dalam hidupnya, dia tetap taat terhadap imannya. Saya percaya orang itu akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Orang itu akan melihat hal-hal baik di depannya. Orang yang tetap konsisten membangun persekutuan dengan Tuhan, orang yang tetap konsisten membangun hubungan dengan Tuhan, maka orang tersebut akan dikendalikan oleh firman, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya sebagai gembala di hari Jumat Agung ini, saya mendapatkan sebuah pesan. Jumat Agung bicara tentang kemenangan. Jumat Agung bicara tentang kebebasan. Jumat Agung bicara tentang penebusan. Nah, sebelum bicara tentang kemenangan dan penebusan di dalam Yesus. Nah, saudara, sebelum Yesus mati, dia adalah orang yang taat. Dan saudara, ketaatannya itu, saudara, sampai dia mati, maka terjadilah kemenangan. Ketaatan yang membawa kemenangan. Kalau saudara boleh mengalami, memiliki ketaatan di dalam kehidupan saudara, saudara memiliki ketaatan, kekonsistenan, kedisiplinan dalam hidup saudara, di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan, saya percaya Anda akan mengalami kemenangan di dalam hidup saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini, belajar untuk tetap taat kepada Tuhan dalam persekutuan dan di dalam iman saudara. Kiranya suara gembala ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Arahkan hati saudara. Tuhan berkati anak-anakmu. Aku sudah sampaikan isi hatimu untuk mereka menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia kepada Tuhan, untuk mereka tidak meninggalkan iman mereka, untuk mereka tetap setia kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang mereka sedang hadapi, mungkin mereka sedang mengalami sakit penyakit, mungkin mereka sedang mengalami kekhawatiran. Hari ini Tuhan, biar firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan buat mereka. Mereka boleh menjadi anak-anak yang taat. Taat dalam menghadapi pergumulan apapun. Taat kepada Tuhan menghadapi tantangan seberat apapun. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, mereka boleh taat untuk terus bersekutu dengan Engkau. Mereka tidak meninggalkan persekutuan mereka. Mereka tidak meninggalkan hubungan mereka dengan Engkau. Mereka tetap taat karena disitulah kekuatan mereka. Bapa, Engkau memberkati mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati hidup mereka. Terpuji Engkau Bapa di sorga. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ini. Bahkan di hari Jumat Agung ini, biarlah kasih-Mu menyertai mereka. Kasih-Mu memberkati mereka. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekiranya saudara diberkati lewat suara gembala ini, saudara boleh share kepada banyak orang, kepada teman-teman saudara di grup WhatsApp, grup Telegram, dan grup apapun, sehingga banyak orang boleh dimenangkan dan dimerdekakan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa lagi di suara gembala selanjutnya. Shalom.